Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina yang saya hormati, Bapak, Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya nama Tasmiran, Pak, dari Rembang. Oh, Rembang, ya. Iya. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Nanti mohon diluruskan, Pak, kalau salah, Pak. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah wala tatabiqu khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Pertanyaan, Pak, apa yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan? Kita ketahui bahwasanya Islam didirikan 5 hal. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Apakah ini, Pak, yang dimaksud dengan kafah itu? Apakah masih ada hal-hal yang lain yang perlu kita laksanakan? Yang kedua, di dalam surat Al-Imran ayat 185, saya ambil yang singkat aja. Ya ayyuhalladzina amanu Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu aja, Pak. Pertanyaannya, Pak, bahwa setiap yang bernyawa adalah pasti mati. Apakah setan itu mati, Pak? Itu. Ya. Ya. Yang ketiga, ini kadang-kadang di kampung kami, Pak, orang beranggapan masuk surga itu mudah, Pak. Sing penting wis nglakoni syahadat, insya Allah masuk surga. Padahal saya pernah baca hadis itu bahwa besok pada hari kiamat yang disab pertama kali ada sholatnya, Pak. Itu. Kalau sholatnya bagus, insya Allah masuk surga. Kalau tidak, ya nun sewu, barangkali tidak masuk surga itu. Yang keempat, kemarin saya mengikuti kajian jarak jauh, Pak. Saya juga ikut prihatin kok sampai terjadi hal demikian. Apa ya? Yang pada waktu ada mahasiswa yang menjelek-jelekan Pak Ustadz. Oh, kamu rupanya baru saja di MTA ya? Iya, Pak. Oh, jelek-jelekan saya tunggal oke. Iya. Hanya, ya terus? Terus begini, Pak. Apa resepnya, Pak? Pak Ustadz ini dijelekan berulang kali. Saya pernah buka di internet, ada kiai yang mengatakan ngaji di Bartolongan Sewu. Ada yang mengatakan lagi tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, jina lebih baik dan sebagainya itu. Padahal nusewu, Bapak yang jelaskan gini kok gak marah. Padahal istri saya mendengar pengajian kemarin, Pak. Itu aja kalau bisa mau memukul kepalanya loh, Pak. Betul, Pak, ini, Pak. Sama gedem-gedem kalau orang Jawa itu. Lah, Nur Sewu, apa resepnya ini, Pak? Pak Sukino kok tidak pernah marah itu, Pak. Yang terakhir, ini dapat salam dari teman-teman saya, Pak, yang khususnya yang kerja di Pemda Rembang, Pak. Dia insya Allah nanti lain kali akan muncul, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Itu yang disuruh itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu maksudnya secara total 100% lah. Tidak hanya mengamalkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya begitu. Ya. Jadi jangan sholatnya cara Islam, hajinya cara Islam, dagangnya cara kafir. Karena Islam juga ngatur perdagangan. Kalau kamu berdagang yang jujur, jangan ngurangi takaran, jangan ngurangi timbangan, jangan memalsukan barang dagangan yang jelek, kamu campurkan dengan yang baik sehingga tadi katakan dan ini baik. Itu artinya. Juga bicaranya cara Islam juga. Nabi kita mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau kamu orang beriman, maka yang diseru kafah tadi kan orang yang beriman.
Kalau kamu orang beriman, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik kamu diam. Yang disuruh untuk kafah tadi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Lah kalau kamu bicaramu sudah bohong, janji suka ingkar, kamu bukan orang yang beriman. Maka tidak ada perintah untuk kafah. Bicaranya pun harus jujur, lurus. Karena Allah mengatakan waqulu qaulan sadida, berkatalah kamu berkata yang jujur, yang lurus. Nah, lah kalau orang suka berkata bohong, ya, itu bukan ciri orang yang beriman. Kata Nabi itu cirinya orang munafik. Kalau orang munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bicara bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi kepercayaan khianat. Itu bukan orang yang beriman. Dia tidak dapat perintah untuk kafah. Orang munafik kok kafah gimana, ya tak? Jadi maksudnya kita masuk Islam secara kafah itu ya rukun Islam itu dijalani, di samping itu syariat Islam yang lain. Cara berpakaiannya cara Islam, bicaranya cara Islam, janjinya cara Islam, dagangnya cara Islam, makannya cara Islam. Itu secara keseluruhan. Makan cara Islam itu gimana toh? Nah, minum cara Islam bagaimana? Nah, biasa banyak orang minum tuh walaupun Islam ya gini, ya dah. Padahal mestinya kamu makan minum dengan tangan. Kalau masukkan ke mulut dengan tangan itu disertai dengan setan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga jangan merasa anggap Islamis. Oh syahadat ngaku Islam itu. Syahadat itu masuk surga. Memang betul, kalau kamu mengamalkan syahadat, jelas kamu masuk surga. Betul itu. Tapi orang mengamal bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasul, bukan situ. Kalau kamu mengakui bahwa tidak tahu Tuhan kecuali Allah, berarti kamu harus mentaati aturan-aturan Allah. Kalau kamu mengakui Muhammad itu utusan Allah, diutus oleh Allah untuk apa di dunia ini, maka ikutilah ajaran Rasulullah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Nah, ikuti Nabi itu termasuk mengamalkan Islam. Ya itu tadilah. Jadi maksudnya secara kafah itu artinya segala perilakunya itu menurut tuntunan Islam. Maka tidak mungkin kamu mengaku orang yang beriman mau mengamalkan secara kafah kalau kamu Islam pun tidak paham. Ya, Islam tidak paham bagaimana? Orang Islam itu termasuk memusuhi orang Islam lainnya haram. Menghina, merendahkan kehormatan orang lainnya, orang Islam lainnya haram. Merugikan harta orang Islam haram. Bertengkar sesama orang Islam haram. Nah, orang Islam malah memusuhi orang Islam, itu bukan, tidak termasuk kafah. Kalau kamu mengaku orang iman, oh ini saudara saya. Menerima berita langsung percaya itu pun bukan cara Islam. Kalau cara Islam kamu mendengar berita tentang kejelekan saudaramu muslim dikabar-kabarkan, nek nurut Islam kamu tabayun dulu. Jangan mengambil keputusan percaya kepada berita itu sebelum tabayun. Nah itulah maka Islam itu ya, orang Islam itu harus selalu, kalau kamu mengaku orang iman, amalkan Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Nah itulah Pak yang maksudnya secara kafah itu. Kemudian apakah setan itu mati? Tadi kan Allah mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu mati. Saya tanya dulu, lah setan itu punya nyawa enggak? Semua makhluk, jangankan setan, malaikat itu pun bisa. Quran mengatakan kullu apa? Nafsin halikun apa? Ila wajah. Ya. Kullu syai'in halikun. Semua yang ada ini bakal rusak. Kecuali satu. Yang ada tidak rusak itu apa? Allah. Semua yang ada ini hakikatnya itu makhluk diciptakan oleh Allah. Maka semua makhluk yang ada hancur nanti akhirnya. Tidak ada yang utuh termasuk malaikat.
Yang ada tidak akan rusak hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada itu rusak kecuali Allah. Hanya itu saja. Terus kita bayangkan lah, sono kabeh rusak terus Allah delek-delek dhewe ra nek kancane no. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ya sendiri, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak minta bantuan siapapun. Tidak perlu teman. Malah kita menganggap teman Allah jadi syirik kita. Allah tidak perlu diperteman, disekutukan dengan yang lain. Allah bekerja sendiri, menciptakan sendiri. Orang nanti makhluk dimatikan, kembali pada Allah ya diurusi sendiri. Ini semua itu ya kekuasaan Allah mutlak. Maka kalau dari setan ya mau mati apa enggak, kalau setan itu punya nyawa ya mati podo wae ya. Sama dengan makhluk yang lain. Jangankan setan, wong bumi langit yang kita tempati bumi hancur semua nanti. Itu kalau sudah hancur semua keadaannya kaya ngopo ya besok. Ora iso ndelok kamu ya udah hancur kok. Nah, mas setelah hancurnya bumi nanti alamnya ganti, alam akhirat nanti. Alam akhirat seperti apa? Tunggu aja. Jangan tanya sekarang, ditunggu nanti bakal ngalami. Karena urusan akhirat, urusan mahsyar, urusan neraka, urusan surga itu semua gaib, yang tahu hanya Allah. Ya, Kiai Kanjeng pribadi itu pun nggak tahu. Walaupun ada yang mengetahui katanya itu tahu punya urusan apanya ilmu gaib. Ilmu gaib. Orang sekarang punya ilmu gaib ya. Yang tahu itu hanya Allah. Manusia nggak ada yang tahu ilmu gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah. Lah kalau Nabi Muhammad SAW tahu hal-hal yang gaib, tidak kemasukan orang munafik beliau. Tidak terjebak mengirim para dai 70 orang yang hafal Quran dibunuh semua. Terusnya minta supaya dikirim balik di suatu tempat, ternyata sampai di situ dibunuh semua. Nah, kalau Nabi tahu gaib kan, wah rasa dikirim kan, dijebak dan kan gitu. Nah itulah, maka jangan sok mudah berangkat. Orang kalau tidak ngaji Quran itu mudah tertipu. Ada orang bisa bandakan uang, bisa bingung. Sampai tingkat ya sarjana pun percaya dengan itu. Kalau kayak saya, walaupun melihat di TV ya, kalau memang itu betul begitu, jelas itu suatu kebohongan. Jelas suatu kebohongan. Kalau memang seperti itu, jelas kebohongan. Tidak ada orang bisa tahu. Apalagi bisa mengadakan uang kok negara ini melarat. Gitu. Negara kita melarat kita. Akhirnya pemerintah kepingin mendapatkan uang untuk menutup kekurangannya, akhirnya mengadakan tax amnesty, duit masuk ke negara. Mbok manggil orang itu aja, manggil orang itu suruh gandakan uang berapa, yang dibutuhkan berapa, yang dibutuhkan itu 1.000 triliun. Oh dia bisa lebih dari itu, uang mengari menggandakan, kan gitu dah. Nah akalnya kurang dipakai, pemerintah rekoso ini ya. Panggil orang itu kan gandakan uang, nyaur utang-utang di luar negeri, panggil ini diperintah dijadikan pegawai negara digaji yang paling besar. Cek cucuk itu. Nah, orang gitu kok percaya. Dia saat kelebatan gitu aja, walah ini pembohong. Walaupun menurut pengakuan itu ya, yang pernah jadi muridnya itu, ini pengikutnya ya. Berbintang 2 ada, polisi ada, tentara ada, ya, anggota DPR ada. Lah pone anggota DPR ada itu terus bener. Ya, kalau kita mengikuti, long sing bintang 2 masuk penjara ya ada. Ya. Sing bintang pira strip 3 gantung diri ya ada. Nah, apalagi di anggota DPR masuk penjara akeh banget. Ya. Gubernur, bupati, wali kota masuk penjara, orang kena dihitung. Apa nek pembesar negara begitu terus itu bener. Nah itulah, maka bersyukurlah saudara yang tidak jadi gubernur. Syukurlah tidak jadi bupati. Nek akhirnya bupati mau ngarep mlebu penjara kan kasihan, sakit. Nah itulah, maka kita jangan mudah tertipu dengan berita-berita yang tanpa, apalagi berita gaib. Kita sudah tahu kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Coba dibaca ya surat Al-An'am 59 itu. Kita pakai dasar ngomong itu.
Surat 59 surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah, itu tidak ada yang tahu. Terus Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. ya, kuncinya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia itu maksudnya Dia Allah. Selain Allah nggak ada yang tahu. Nah, karena Allah mengetahui yang gaib, maka tidak ada sehelai biji pun yang jatuh baik di tempat kegelapan atau di tempat yang terang diketahui oleh Allah. Tidak ada sehelai daun pun. Ya, daun-daun seluruh dunia itu berapa triliun. Jatuh satu helai aja Allah tahu. Ya, tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Bahkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya Allah tahu. Ya, isinya langit sana itu apa Allah tahu. Lah kok tahu? Oh, memang Allah yang membuat kok. Di langit seisinya yang gawe Allah, di bumi seisinya yang membuat Allah. Maka tahu semua itu. Nah, jadi kalau itu hal yang gaib, ada orang kok mengatakan saya tahu yang gaib, mesti bohong sudah. Ya? Kok bisa ngarani bohong? Lah dalam Al-Quran diterangkan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Sedang Allah mengatakan Quran itu la roiba fih. Quran mesti benernya. Maka kalau ada orang mengatakan yang gaib mesti bohong, karena itu bertentangan dengan Quran. Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran pasti suatu kebohongan. Kalau Quran mengatakan yang tahu yang gaib hanya Allah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Jadi selain Allah kan tidak tahu. Kok ngomong saya tahu gaib itu sudah bohong. Nah itu ya. Terus apa lagi tadi pertanyaan tadi? Resep untuk bersabar, saya tidak mudah marah. Apa resepnya? Ya resep ya tanya dokter-dokter itu. Sing sok gawe resep kan dokter itu. Ya. Jadi kita itu hanya berusaha. Karena kita mempelajari Al-Quran, berusaha Quran yang kita pelajari, kita memahami, diamalkan dalam kehidupan. Ya, kalau ada orang berbuat kepada saya yakin yang saya sampaikan suatu kebenaran. Lah kok dituduh fitnah ini, saya mengatakan prasangka baiklah, memang mereka mungkin belum tahu. Nah, kenyataannya setelah tahu ya menyesal dia, seperti bapak yang dari Gunung Wonogiri tadi itu. Ya. Oh, bencinya dengan saya luar biasa karena belum tahu. Ya, setelah tahu datang ke sini mau minta maaf. Dulu dari Blora ya gitu, yang bakar panggung itu, melempari mobil itu ya. Setelah tahu datang ke sini minta maaf. Malah di kantor saya minta dibalas apa aja lah. Dikebuki saya mau di sini. Wes apapun yang akan saya balas kepada dia menerima dengan senang hati. Akhirnya saya maafkan. Dah tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan sadar. Terus dulu yang ngarani MTA seperti Mindring itu datang enggak ini? Putih. Nah, orangnya datang anggere weruh wong ngaji ini saking gedenge wong ngaji Mindringe wis mangkat iki. Ya tidak apa-apa lah. Karena belum tahu. Setelah tahu dia akhirnya ikut ngaji malah. Buat ngaji. Nah, ada mantan bupati Pitusan itu, bupati Bluro ya, Ngenden, bupati ketoprak. Dia waktu masih itu jadi bupati ketoprak, tidak suka dengan MTA. Setelah sadar, sekarang malah jadi guru daerah sudah.
kirim untuk ngajar di daerah-daerah, ngajar guru MTA. Setelah tahu dia, dan dari kejadian demi kejadian itu saya masih sangat baik, mungkin karena belum tahu. Kalau tindakannya sudah berlebihan, itu pun tidak kami lawan, tidak. Dan negara kita negara hukum, kalau diperingatkan dengan baik, tidak mau serahkan saja. Aparat hukum, penegak hukum, seperti sekarang yang teras ini saya serahkan pada TPM, tim pengacara Muslim. Dah urusan aku urusan hukum, dah. Tidak ada. Lah kenapa kok dia apa-apakan tidak membalas? Itu tadi kita mengamalkan Quran. Ya, kalau kamu diperbuat tidak baik, balaslah dengan cara yang baik. Kamu didolimi orang, maafkan orang yang berbuat dolim kepadamu. Wah, jane yo anyel aku mau krungu tak kepluk sirahe. Iya kan rekoso toh? Jadi yang kamu marah dengan itu malah rekoso. Maka saya nggak mau rekoso kok. Terus gue marah. Oh, artinya kamu menghina saya, menyebarluaskan berita tentang saya, tentang MTA dan sebagainya. Kamu membawa berita itu saja sudah. Gitu? Nanti kalau kamu fitnah ke sana kemari, tujuannya ben MTA mati, ini ternyata berkembang luas ini. Kamu mesti tambah panas. Itu Quran mengatakan walahu adzabul jahannama walahu adzabul harik. Ya, kamu nanti disiapkan jahanam, sebelum masuk jahanam kamu tersiksa dengan membakar. Ya, hatimu kebakaran, makin panas berkembangnya MTA, makin panas kamu. Nah, dah, mulai segera bertobatlah. Nek ora tobat ya enten ono jahanam. Nanti akan kamu tunggu. Nah, itu jadi kita tidak usah bingung-bingung. Pokoknya hasil Quran yang kita kaji, kita pahami, kalau itu perintah kita jalankan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Sudah praktis. Ya, amalkan Quran ini mesti ora bakal keliru, ora bakal sesat. Lah kadang dibenci manusia kalau begitu. Ya, memang resikonya kalau orang yang mau ngamal tuntunan Allah itu pilih salah satu. Dicintai manusia, dibenci Allah, apa dibenci manusia, dicintai Allah. Nek iso kalau bisa itu ya bagaimana dicintai manusia, bagaimana dicintai Allah. Tapi kalau harus terpaksa milih salah satu, ya tentu kita mencintai Allah. Perkara saya melaksanakan perintah Allah, manusia mau bicara apa silahkan. Benci boleh, senang boleh. Bencimu tidak saya reken, kesenanganmu tidak saya reken juga. Saya mengharap ridhonya Allah. Wong benci rekoso ya. Maka jangan naruh rasa kebencian pada siapapun. MTA itu enggak tanamkan ya, tidak punya rasa musuh pada siapapun. Walaupun diserang, difitnah, dia harus biarkan sajalah. Enggak usah dipikir itu. Kita tetap menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu resepnya. Ya. Kalau saya diharapkan ridha Allah, tidak mendengar orang mencaci maki, tidak didengar orang menyebar fitnah, tidak didengar orang memuji-muji. Ya, kamu mencaci itu hakmu, kamu memuji itu hakmu. Ya, tapi kalau saya merasa yang kita lakukan itu benar, sudah manusia mau bicara apa terserah, tidak ada manfaatnya kita nanggapi itu, gitu ya. Nah, jadi harusnya dia laksanakan oleh seluruh warga MTA yang sudah memahami Quran, ya, memahami Quran, memahami hadis-hadis Nabi, surasah di gatek wong mau ngomong aja, dan jangan pekewuh mau ngamalkan tuntunan agama ini tak taren karo kiwa tengene. Saya mohon begini nanti wah gimana tetangga, ndak usah pikir tetangga, senang boleh, tidak senang boleh, ya, itu hakmu. Kamu demo ya boleh, tidak kamu demo ya boleh. Demo kowe bengok-bengok nganggo cangkemmu dhewe ya tak keselmu gitu loh. Sak keselmu. Tapi kalau sampai tindak nanti anarkis, ya urusannya dengan aparat penegak hukum gitu.